masih akan ada virus yang lebih ganas. Ya, COVID bisa berlalu, tapi virus yang lebih ganas bisa saja muncul. Nah, di tengah situasi seperti itu, benteng satu-satunya harus kembali kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, kepada Tuhan yang sanggup memelihara kita dari COVID-19, dari COVID-21, dari COVID berapapun itu, saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus. Asal kita bulat 100% penuh berharap kepada Dia. Baik, senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu, saudara sekalian lewat program Miracle Morning. Selamat pagi semuanya. Harapan kami Bapak Ibu saudara sekalian ada dalam keadaan baik-baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada dalam semangat, ada dalam sukacita. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama renungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius 25. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami mohon Tuhan ada di antara kami, di hati kami. Kami mohon hadirat Tuhan melingkupi kami sekalian. Dan kami serahkan mimbar ini dan program ini ke dalam tangan-Mu. Biar roh Allah, roh Tuhan Yesus yang mengambil alih kami, mengambil alih program ini, sehingga semua diberkati, dikuatkan. Sebab firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga apabila ada yang lemah dikuatkan, ada yang susah dihiburkan, ada yang berbeban berat akan mengalami kelepasan, ada yang terikat dengan dosa, dengan berbagai masalah dilepaskan saat ini. Sebab kebenaran itulah yang sungguh-sungguh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, ambil alih hamba, ambil alih kami semua yang mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Kita yang siap merenungkan dan melakukan firman Tuhan, dengan sukacita kita sama-sama katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan terlebih dahulu membaca dari Matius 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian. Perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun
perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini adalah berbicara tentang 2 jenis orang Kristen. 2 jenis orang Kristen. Satu orang Kristen yang bijaksana, satu orang Kristen yang tidak bijaksana. Yang bijaksana itu dalam penantiannya terhadap kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, mereka senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, mereka senantiasa tekun berdoa, mereka senantiasa tekun baca firman Tuhan, mereka senantiasa tekun menyembah Allah, mereka senantiasa tekun beribadah, serta melakukan amanat daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat mereka terus ada gairah. Di sini dikatakan minyak, tapi sesungguhnya itu berbicara tentang gairah, semangat, pengurapan. Itu ada terus di dalam hidup mereka, karena mereka tidak mengenal jemu-jemu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, sedangkan gadis yang bodoh itu juga adalah orang Kristen, tetapi tampaknya menurut perumpamaan ini mereka adalah orang Kristen yang rada pemalas. Malas baca firman, malas berdoa, malas menyembah Tuhan, malas beribadah, malas penginjilan, malas melakukan semua kehendak Tuhan. Tampaknya mereka ini hanya rajin melakukan kemauannya sendiri dan agendanya sendiri, sehingga karena kemalasannya ini untuk beribadah kepada Tuhan, mereka tidak punya kekuatan yang cukup di dalam dirinya. Ketika mereka mulai bosan menantikan kedatangan Tuhan Yesus, mereka kehabisan tenaga. Nah, di saat kehabisan tenaga, mendadak kedatangan Tuhan itu datang mendadak, mereka sudah tidak punya kesiapan lagi. Mereka didapati dalam posisi tertidur, tertidur iman, tertidur rohani, tertidur ibadah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 telah memberikan pelajaran kepada kita. Apakah kita menjadi 5 gadis yang bijaksana? Apakah kita menjadi orang Kristen yang terus-menerus bertekun membangun ibadah di dalam rumah masing-masing? Karena ibadah di dalam gedung ibadat, di dalam gedung gereja itu lama tutup, kan begitu ya. Kalaupun ada, hanya berupa live streaming yang kita tahu itu tidak sepenuhnya, ya jauh, sangat-sangat jauh daripada suasana kalau ibadah kumpul di dalam satu gedung. Nah, keadaan selama 2020 itu menguji orang, apakah dia tetap bertekun menantikan Tuhan atau tidak, saudara-saudara. Apakah dia tetap bertekun beribadah atau tidak. Nah, jika saudara menemukan dirimu masuk bilangan orang yang tekun beribadah, tetaplah beribadah, tetaplah berjaga-jaga, tetaplah tekun berdoa, tetaplah bangun penyembahanmu di rumah, tetaplah baca Alkitab, tetaplah lakukan penginjilan, tetaplah layani satu dengan yang lain. Dan apabila engkau adalah orang yang menemukan dirimu bagaikan gadis yang bodoh itu, malas berdoa, malas baca firman, malas membangun mezbah di rumah, malas melayani, malas untuk baca Alkitab, malas penginjilan, ini saatnya yang sangat genting buat engkau. Jangan teruskan kebiasaanmu ini, saudaraku, tapi mari saat ini bangkitlah, harus menjadi orang yang mau tekun berdoa, beribadah kepada Tuhan, baca Alkitab, ya, berdoa, harus bertekun. Tidak ada pilihan lain, saudaraku. Karena demikian Tuhan menjamin di dalam Wahyu 3 ayat 10. Ya, saya akan bacakan kepada kita sebentar sebelum kita lanjutkan ke sini. Di dalam Wahyu 3 ayat 10 itu dikatakan, Bapak Ibu, bahwa orang yang bertekunlah yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Kan begitu ya. Wahyu 3 ayat yang ke-10 demikian. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Hari-hari inilah terjadi apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, bahwa kita sedang masuk dalam situasi pencobaan, sedang dicobai iman kita oleh COVID-19. Lewat COVID-19 ini ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Di tengah situasi seperti ini, di tengah situasi seperti ini, sangat berpotensi untuk kita jatuh, sangat berpotensi kita untuk tergoda melihat dunia ini, untuk tergoda tetap mencintai segala pernak-pernik dunia ini, saudara-saudara. Hati-hati, saudaraku. Saudara ikut juga menantikan Tuhan Yesus. Orang-orang yang bertekun menantikan Tuhan, sama-sama menantikan, sama-sama merasa menantikan Tuhan Yesus. Tapi ada yang bertekun sungguh-sungguh, tetapi ada yang malas-malasan. Nah, orang yang malas-malasan itu menurut Wahyu 3:10 ini tidak masuk dalam bilangan orang yang dilindungi oleh Tuhan dari pencobaan. COVID-19, katanya, saya belum pasti, belum secara langsung melihat dan membaca informasi, masih akan ada virus yang lebih ganas. Ya, COVID bisa berlalu, tapi virus yang lebih ganas bisa saja muncul. Nah, di tengah situasi seperti itu, benteng satu-satunya harus kembali kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, kepada Tuhan yang sanggup memelihara kita dari COVID-19, dari COVID-21, dari COVID berapapun itu, saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus. Asal kita bulat 100% penuh berharap kepada Dia. Bapak, Ibu, Saudara, melihat keadaan tanda-tanda zaman ini, saya mendorong kita sekalian untuk mengurangi cita-cita. Ya, ini mungkin terbalik, kontroversi, tapi nggak masalah. Kurangi cita-citamu. Ya, cita-cita untuk senang di dunia, untuk mencapai pencapaian A, B, C, D, kurangi. Supaya engkau bisa bulat kau pencapaian surga. Jika engkau masih terikat dengan segala pencapaianmu, kenikmatan dunia ini, popularitas-kah, hedonisme-kah, kesenangan-kah, pujian dari manusia-kah, sukses-kah, dan lain sebagainya, engkau akan terjerat dengan kenikmatan dunia ini. Maka firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara yang berkata, di mana hartamu berada, di mana angan-anganmu berada, di mana cita-citamu berada, di situ hatimu berada. Be careful, saudara. Hati-hati, saudara. Make sure, pastikan bahwa hatimu ada di sorga, bahwa hatimu ada pada kerajaan Allah, bahwa hatimu ada pada pekerjaan Tuhan. Maka dengan demikian engkau akan lempeng kalau sewaktu-waktu Yesus datang dan sewaktu-waktu pengangkatan terjadi, engkau nggak punya beban apa-apa. Nothing, terus nggak ada yang perlu dipikirkan lagi, saudara-saudara. Bekerja, cari duit tetap, tetapi jangan melekat hatimu kepada cari duit. Ya, jangan ke situ melekat, cari duit harus. Bagi orang yang kerja, bagi orang yang usaha, silakan. Tetapi jangan melekat hatimu kepada duit, kepada kekayaan, kepada kesenangan, popularitas, kenikmatan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya engkau didapati Tuhan menjadi 5 bilangan, ya, gadis yang bijaksana. Dan Tuhan tidak akan mengatakan kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Tapi sebaliknya Tuhan akan berkata kepadamu, aku mengenal engkau. Masuklah dalam perjamuan anak domba Allah itu. Masuklah dan syabaslah engkau, kata Tuhan. Doa saya kiranya saudara, kita sekalian mendengarkan program ini boleh menjadi bilangan gadis yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam waktu yang relatif singkat kami sudah merenungkan sebagian daripada firman-Mu dari Matius 25. Mari Tuhan, Engkau yang akan memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati setiap kami yang mendengarnya, supaya kami sungguh-sungguh memastikan diri menjadi 5 gadis yang bijaksana yang tidak akan tertinggal. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati kesehatan kami, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, terutama pelayan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.